Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah TI, pertemuan yang ke-13 ya. Jadi tinggal 3 kali pertemuan lagi kita sudah final gitu ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke materi. Saya share dulu layarnya. Sudah kelihatan? Oh, ini kok malah hang. Malah hang ini. Malah hang. Kenapa ini malah hang ini? Laptopnya malah freeze. Bisa ini? Jadi gini ya. Alah, laptopnya malah gini. Oke, sudah kelihatan semuanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kelihatan? Sudah, Pak. Oh iya, Sudah sudah, ya? Pak. Sudah kelihatan? Oke. Oke, saya buka materinya. Mana ini? Database, ini dia ya, ACCDB. Yang ini berarti. Saya buka. Ini ada pilihan enable content. Saya pilih enable aja. Kenapa ada pilihan ini? Karena kita ada database-nya, ada codingnya ya, ada Visual Basic-nya. Jadi ada makronya di situ ya. Ke enable aja. Kalau tidak ingin muncul itu, ada pilihannya di sini ya. Pilihan supaya tidak muncul seperti itu. Ada pilihan save as. Di sini ada beberapa tipe database tipe. Nah ini ada ACCDE ya. Ini supaya tidak muncul lagi. Ini lebih bagus karena langsung di compile ya menjadi file yang hanya bisa dieksekusi aja, executable only file gitu. Dan ini lebih cepat bukannya dan tidak bisa diedit oleh orang lain gitu. Dia hanya bisa gunakan tanpa bisa mengedit dan dia sudah di compile. Ini tidak akan muncul lagi pesan. Atau kita bisa lihat di sini juga ya, ada beberapa tipe, ada save as, save database as, ya ini cuma ini aja ya yang tersedia ya, cuman ada ACCDE, kemudian sebagai untuk yang ini yang di paket ya, dibuat paketnya, paket untuk distribusinya ya, kita bisa kopikan orang lain semacam installer begitu, itu bisa juga ya, dibuat seperti ini. Oke, atau juga kita buat dalam format MDB boleh ya, disimpan sebagai file versi lama ya, ini versi 2000 misalnya, atau versi 2002 sampai 2003 dalam format MDB, itu bisa juga dibuat seperti itu. Oke, atau dibuat sebagai file template bisa juga ya, dengan mengetik ini sehingga muncul di kalau kita file new tadi, new ini bisa muncul di sini templatenya ya, bisa muncul di sini template. Oke, saya kembali ke sini. Minggu lalu kita sudah sampai di membuat menu ini ya, menu input. Oh masih kosong ya, masih kosong ya, kita bikin. Nah ini yang masih kurang minggu lalu ya. Saya in dulu, kita close dulu ini. Design view ya, design view.
supaya saya bisa close. Karena tidak ada tombol close-nya, baru tekan tombol F11. Lalu kita buka ini use ribbon ya. Saya munculkan dulu apa itu namanya zoom it-nya. Zoom it. Nah, ini ada yang saya ini ya, saya select ini uses ribbon namanya tabelnya. Ini kalau tidak muncul, ini tidak kelihatan. Kita pilih file option ini, kemudian di current database, lalu di bagian display, bagian ini ya, bagian display bagian navigation, lalu navigation option yang ini, tombol navigation option yang ini show sistem ya, ini show sistem di checklist show sistem objeknya supaya muncul tadi apa itu file ya. Kalau saya tidak munculkan ini, saya hilangkan begini ya, saya buat seperti ini ya, saya uncheck ini, dihilangkan tanda cek centangnya ya, cek oke, bisa oke, itu tidak kelihatan nanti. Ini kalau saya, ini tidak kelihatan kan, file tabel tadi itu, tabel uses ribbon ini udah nggak kelihatan lagi itu, ya itu. Jadi saya mesti klik dulu tadi, pilih option, kemudian di bagian current database ini ya, current database, lalu di bagian navigation option yang ini, navigation optionnya itu diklik, lalu di bagian show sistem objeknya itu di checklist seperti ini ya. Nah, ini checklist seperti ini, lalu klik OK. Nah, ada pilihan ini kalau belum muncul, nah ini sudah muncul ya, dia sudah muncul di sini uses ribbon ya. Nah, ini di uses ribbonnya di double klik aja, atau di klik kanan pilih open ya. Nah, pilih open bisa. Nah, ini kita mau tambahkan tombolnya. Nah, gimana caranya? Saya akan tunjukkan caranya ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas sampai di sini, tapi mungkin lebih sekilas. Jadi tombolnya itu kalau ini nggak usah dihafal, di copy paste aja ya, ini copy paste aja semuanya nih. Dengan nama ribbonnya bebas ini, tapi kalau nama ribbonnya ditulis ini harus ditulis juga di bagian sini ya, option, kemudian current database, lalu di ini ya, ribbon name-nya ini ditulis juga di sini. Ini ditulis ini karena my tab, saya tulis juga di sini my tab. Nah, ini oke. Jadi namanya di sini my tab ini ya. Jadi ini nggak usah dihafalkan ya, itu yang penting tahu aja caranya. Nah, isi dari tabnya itu ada kelompok-kelompok atau grup-grupnya itu di sini. Di sini mulai ini grup 1. Oh, sorry. Tadi nah, ini kelompok 1. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu ditambahkan itu hanya ini aja. Itu yang ditambahkan aja. Yang lainnya nggak usah di ini. Ya, paling kalau mau ganti ini input tulisan ini mau diganti, tulisan input edit data ini aja diganti. Hanya ini diganti. Ini yang diganti. Ya, ganti yang lain ya. Terserah. Itu yang diganti. Itu aja, yang lainnya ini aja yang dikontrol ya. Nah, ini grup 1 saya bikin karena ada di sini ya, grup 1 ini, grup 1 di clipboard namanya ya. Nama grupnya clipboard. Nah, di mana ininya? Ini labelnya clipboard. Ini. Nah, ini. Idenya terserah, idenya mau kasih nama ide apa. Ini bebas ini. Nah, yang penting harus beda. Tidak boleh sama ID-nya. Nah, lalu isinya yang mana? Isinya ini dia. Isinya baru satu nih isinya. Baru built-in paste, atau saya bahasa Indonesia saja ini. Rekatkan ya. Saya kasih nama begitu. Kemudian idenya paste. Dari mana namanya paste? Kok tahu? Caranya gimana? Di sini kita klik kanan saja di sini. Lalu customize the ribbon. Cari di sini
di bagian paste. Mana tuh paste? Ini dia paste yang ini ya. Ini kita klik, kita arahkan saya pointer mouse, ada muncul tuh, nah itu di sebelahnya ini ada tertulis paste ya, di dalam kurungnya ini. Nah, coba lagi yang lain, misalnya apa ya, cut misalnya, cut ini. Nah, ini kalau kita arahkan ke sini muncul cut ya, atau yang lain lagi, close database misalnya ya. Ini arahkan ke sini muncul file close yang dalam kurung, dilihat ya, file close database. Nah itu ya. Jadi coba karena kita kelompokkan tadi clipboard, berarti yang saya masukkan sini hanya cut, copy, paste ya. Jadi cut dulu, dia di atasnya tuh cut. Saya pilih cut ini, saya arahkan pointer mouse di atasnya cut ini. Kita lihat tulisannya adalah yang dalam kun adalah cut. Ya, cut itu. Jadi saya kalau yang copy ya, copy itu kita lihat copy. Saya arahkan, nah itu berubah, oh copy biasa sama gitu ya. Jadi yang saya masukkan nanti cut copy ya. Jadi saya copy aja ini. Ini saya copy di sini. Di dalamnya saya mau letakkan di atas, saya control enter. Ini sorry. Ini ya. Saya saya enak artinya saya copy di sini. Idenya saya kasih cut ya. Cut begini. Ya, ini saya kasih bahasa Indonesia potong, lalu di sini lagi di bawahnya saya kasih masuk ke dalam, copy ini dari copy, dan ini saya apa itu bahasa Indonesia apa ya, copy juga ya, mungkin ini apa sih bahasa Indonesia nih, copy aja nggak apa-apa ya, copy atau apa ya, duplikat mungkin ya, duplikasi ya, nggak tahu apa yang benar ya bahasa saya cocok itu. Nah kita lihat ya, ini sudah saya buat. Sekarang kita lihat, saya close ini. Nah, ini harus di close dulu baru bisa dilihat. Jadi saya pakai ini aja, compact and repair. Nah kita lihat edit. Nah ini sudah ada ya, sudah ada 3 ini. Nah sekarang kita bisa bikin yang lain juga. Kita bisa bikin yang lain. Ini. Nah kita bikin kelompok yang lain. Misalkan kelompok yang berikutnya itu isinya apa ya? Isinya apa kira-kira, ada ide? Database aja ya, database. Ya, ini. Jadi ada compactnya tadi saya mau masukkan di situ ya, saya mau tidak pakai ini lagi. Jadi saya buka lagi ini tabelnya, saya bikin kelompok kedua berarti. Nah, kelompok kedua ini saya copy aja ini, saya copy, saya bikin di sini. Nah, kasih gampang ininya ya. Dan ini saya tutup lagi dengan biasakan selalu ditutup supaya enak ya, tidak akan kacau nanti. Ini juga, ini saya besar aja. Nah ini saya tutup di sini. Kemudian diantaranya ini saya isi ya, sama isi apa ya kira-kira? Yang sama isi misalkan ini compact and repair aja. Saya mau isi nih compact and repair. Saya cari aja di sini. Customize dari ribbon, saya cari compact and repair. Atau close database dulu ya, close database dulu. Atau ini close saja dulu. Kalau ini close, ini apa namanya? Master View Close ya namanya ya. Nama ID-nya adalah Master View Close. Master View Close. Nah, itu kita tulis ya. Ini saya copy aja ini. Saya copy perintahnya. Kemudian saya paste di sini. Namanya tadi adalah Master View Close tanpa ada spasi biasanya. Lalu labelnya saya kasih nama, labelnya adalah tutup gitu. Nah ini ya. Kemudian berikutnya tutup database lagi. Atau keluar dari
exit aja gitu ya, exit dari database, dari file. Berarti dimasuk mana nih? Coba di file tab. File tab ini ada exit enggak? Exit. Tidak ada ya. Mana exit? Ini dia. Nah, ini ada exit ini. Kita lihat komennya adalah file exit. File exit berarti ya. Kita tulis di sini. Yang kedua di sini paste. Lalu saya kasih ID-nya tadi, namanya file exit. Nah, dan ini saya labelnya adalah keluar. Oke. Berikutnya apa lagi ya? Compact ya, compact database. Kita klik kanan lagi, lalu kita save aja biar tekan semua. Kemudian compact ya. Compact and repair database. Kita lihat apa nama ID-nya. Ini nama ID-nya. File compact and repair. File compact itu besarnya di itu file database. Mau saya ingat namanya di part kedua ini saya lepas ini. Namanya adalah file compact and file, ini R-nya huruf besar, database ya, seperti ini ya. Nah, ini jadi gampang untuk bikinnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini kita close, simpan ini, kita close. Sekarang kita compact aja, kita lihat ini. Ada yang error. Oke, ada yang error nih. Mungkin ada pesannya tadi apa tadi? Ada yang sama katanya. Nah, ada yang sama. Coba kita lihat lagi ya. Apa tadi pesannya? Ini error found katanya pada ini. ID customnya ada yang sama ya. ID DB custom group is duplicated ya, ada yang sama. Nah, ini tidak boleh memang terjadi sama ya. Saya klik OK saja. Kita perbaiki, lalu kita lihat tadi. Nah, ini sama kan ID grupnya. Jadi saya kasih nama saja ini grup 1, menu ribbon ya, ribbon 1. Dia saya kasih nama ribbon 02. Nah, begitu. Nah, coba kita lihat sekarang hasilnya. Saya compact aja. Nah, tidak ada error ya. Ini muncul di sini. Nah, ini sudah ada filenya. Ini kalau saya klik keluar dari file. Jadi buka aja di sini. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang kita bikin lagi kelompoknya. Oh, ini labelnya sama, kasih beda lagi nama labelnya nih. Ini kok sama ini? Sama-sama clipboard nih. Sama-sama clipboard kan? Nah, kita bedakan labelnya ya. Ini saya coba tutup, bisa kan? Bisa ya, pakai itu. Lalu tekan tombol F11. Lalu diklik ini. Yang kedua ini kasih nama database. Nah, itu. Labelnya ini jangan potong. Tadi kan potong ini ya. Harusnya labelnya adalah compact and repair. Compact. Ya, compact aja, biarkan bahasa Inggris saja. Lalu ini labelnya keluar udah benar, ini tutup udah benar. Nah, kita lihat.
Nah, ini bukan potong nih harusnya. Ini harusnya compact ya. Nah, kita lihat. Nah, itu udah compact. Nah, berikutnya kita buat makro untuk membuat apa namanya? Ini coba saya tutup dulu. Oh, ini tadi bisa pakai tutup yang tadi ya. Bisa pakai ini tadi tutupnya nih. Tapi sekarang nggak ada. Nah, kita coba buat makro dulu. Kita masuk di home. Create-nya mana nih? Hilang tombol create-nya ya. Oh, kita klik kanan dulu kalau begitu. Customize the ribbon. Tombol create-nya aku nggak ada. Ada, ini dia ya. Nah, ini ada, tapi kenapa ini sudah nggak ada di sini? File, sorry. Database tool mana nih create-nya nih? Ya, lagi kemana ini? Lagi ya. Di sini ada create-nya, di sini. Tapi kok situ nggak ada. Sudah home dan antar eksternal ya. Coba kita lihat penyebabnya di mana. Penyebabnya di mana ini? Di mana formnya hilang? Hilangnya di mana? Coba kita lihat di sini ada nggak penyebabnya nih? Ini my tab. Ini true ini ya. Ini true nih. Tab create-nya ya true. Oke. Coba kita compact. Nah, itu tadi sudah muncul ya. Nah, ini saya tutup F1. Nah, ini ada tombol create di sini, create makro ya. Saya mau buat makro untuk membuka form apa tadi yang sudah pernah buat? Form ini ya, form isian mahasiswa. Form kalau yang lainnya belum ya. Oke. Ini yang mau saya buat. Saya tutup aja pakai ini bisa toh? Pakai ini bisa ya. Nah. Oke. Create makro. Lalu di sini kita pilih open form ya, open form. Nama formnya adalah ini. Ini apa nih nama formnya nih? Kalau tidak hafal, sorry, mana terus namanya, name-nya mana nih? Name, udah ketik aja ya. Nih FRM form isian mahasiswa ini namanya. Atau kita ganti aja ya, biar nggak ada spasinya. Bisa close dulu, no aja dulu. Name FRM mahasiswa. Nah ini biar enak. Saya biasakan kalau form itu saya kasih awalan FRM gitu supaya ketahuan objeknya bahwa itu adalah objek form, karena kalau saya bermain di coding itu langsung kita sebut nama objeknya apakah form atau report misalnya itu ya. Oke. Jadi namanya ini ya, saya masuk kembali ke create makro, kemudian tadi open form. Ini dia open form, nama formnya adalah FRM mahasiswa, sudah ada di sini. Oh, ini disebutkan ini. Jadi kita pilih di sini ya, FRM mahasiswa. Nah, kondisinya nggak ada, yang lainnya normal aja. Lalu saya simpan ya, simpan nama makronya adalah buka form mahasiswa. Nah ini. Oke. Untuk membuka form mahasiswa tadi ada perintahnya ya di sini di use ribbon. Saya sendiri nggak hafal ya.
kita lihat saja di mana tuh, sudah saya buatkan belum? Oh, belum saya buatkan ya. Oke, belum ada perintahnya apa ya? Bentar. Mana itu? Nah, perintahnya saya pernah buatkan di mana itu ya? Ntar saya lihat dulu ya. Perasaan sudah saya tuliskan di sini. Lob kelas. Ini membuat flowchart, ini perangkat database. Belum ada ya berarti ya. Nah, di mana itu? Kalau di kelas B, entar saya lihatkan dulu. Belum saya buatkan juga di sini. Berarti hilang mana ya? Aduh, saya simpan di mana itu filenya. Karena saya nggak hafal yang begituan ya. Jadi yang begini ini codingnya itu nggak, jangan dihafalin ya. Itu sama belajar bahasa lah. Jangan kita berusaha hafalkan. Jadi ngalir gitu aja gitu ya. Ngalir gitu aja ketika kita gunakan itu biasanya langsung kita ingat gitu ya. Ntar saya lihat dulu di mana saya simpannya itu. Ini perasaan di baris kedua ya. Coba. Perasaan sudah saya simpan, tapi kok nggak kelihatan. Dan di baris kedua ini saya simpan di mana ya? Tidak kelihatan. Nah, kalau saya buka literaturnya lagi lama lagi nih carinya gitu ya. Oke, kalau begitu untuk yang makronya jangan dulu ya. Saya lupa nyimpannya di mana gitu. Perintahnya ya, perintah untuk membuat kontrolnya. Nah, coba saya carikan. Studi mata kuliah ini tidak ada ya. Mungkin ya. Tidak ada ya. Oke, saya bahas yang lainnya ya. Jadi kalau mau ini, misalkan hilangkan ya, itu kita ini pilih visible sama dengan apa itu file saya. Misalkan mau kita tes ya. Ini saya bikin ini, Ctrl Enter. Nah, kita bisa juga lihat namanya, kita klik kanan, pilih ribbon. Bisa muncul nggak nih nama ininya ini? Oke, saya langsung aja ya, coba ya kita lihat ya ininya ya. Kita lock simpan, ini terus close. Oh, mana larinya nih? Oke. Nah, ini. Oke, coba kita tes ya.
Oh, tidak ada ya. Tab home itu tidak ada. Coba kita lihat namanya namanya itu coba ya, saya ini dulu tutup. Berarti bukan tab home namanya ya. Namanya mungkin coba kita cari dulu ya. Home coba. Saya nggak hafal. Coba lihat. Oh, bukan home. Saya nggak hafal juga ya, ntar ya. Kita lihat dulu di sini. Main tab, tab itu isinya apa? Ya tidak muncul ya. Saya nggak tahu, jadi saya harus cari nama ID-nya ini ya. Nama ID-nya beda dengan versi lama. Kalau versi lama itu enak sekali kita bikin menunya ya. Tidak perlu pakai bahasa XML tadi ya. Ini saya harus cari tahu nama ID-nya ini apa tadi. Kalau ini nama ID kita create ya. Create nama ID-nya. Ini tidak muncul tooltip text-nya. Di komen. Tidak ada. Soal komen tadi. Kalau di alt tab sebenarnya di sini munculnya nih harusnya nih. Tapi sayangnya tidak mau muncul ini ya. Kalau saya arahkan tidak muncul tooltip teksnya. Jadi harus cari referensi lain ya. Tapi intinya seperti itu ya. Harus cari namanya, ini namanya apa nih? Untuk yang ini nama ID-nya apa? Semua ada ID-nya. Nah, baru diketik di sini aja. Nah, karena namanya bukan home, jadi saya tidak tahu, saya hapus saja ini. Ini saya hapus. Yang saya tahu tadi tab create itu namanya untuk yang create tadi ya. Nah, ini saya buat karena masih kita masih desain, baru kita pilih true aja ya. Pilih true aja. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau bikin format ACCDE? Nah, itu kita bisa akses dari luar gitu. Kita buka dari luar untuk mengganti supaya tidak muncul ya. Atau sebelum kita bikinnya, kita buat dulu filenya dulu, bikinnya baru bikin ininya, bikin ACCDE-nya. Ya, dengan demikian, karena kalau masih format ACCDB kita masih bisa perbaiki, bisa kita ganti menjadi true gitu. Oke, yang ini kembali ke ini ya, ke form ya. Ada selanjutnya tentang form di form mahasiswa. Di sini kita mau pilih NIM-nya itu banyak gitu ya. Ini F1C1 20.001 ada nggak? Ada ya. Nah, saya mau ingin muncul di sini ya. Ini kembali dulu ya. Ini tadi create-nya nggak ada nih. Coba saya compact. Nah, ini sudah ada. Terus munculkan mahasiswa, lalu pilih adjacent view. Nah, ini kita bisa munculkan sebagai combo box ya. Ini coba kita change to combo box. Lalu row source-nya adalah mahasiswa. Row source-nya data row source ini. Kita pilih ini tombol more. Pilih tabel mahasiswa. Mana tuh? Ini dia. Tabel mahasiswa di mana isinya adalah NIM dan nama saja. Ini aja. Diurut berdasarkan bisa kita urut berdasarkan NIM atau berdasarkan nama. Coba kita urut berdasarkan nama aja ya. Jadi ascendingnya berdasarkan nama, gitu. Bukan berdasarkan NIM.
Karena kalau NIM-nya ditahu kan gampang ya, tapi mungkin kita mau cari nama seseorang gitu ya. Jadi saya urut berdasarkan nama, lalu saya close, pilih yes. Kemudian di bound column-nya 1 benar, limit tulisnya tidak, gitu. Pilih no. Karena kenapa? Kita masih bisa ketik manual itu, ketik NIM-nya. Kemudian di all aja kita lihatnya. Di bagian mana ini? Bagian format kali. Ini ya, kolom count-nya ya. Kolom count-nya pilih 2 karena ada 2 kolom tadi ya. Jumlahnya ada 2. Di mana lebarnya masing-masing. Yang pertama itu saya kasih lebar 2 cm, yang kedua misalkan 5 cm, cukup nggak ya? Kita lihat gitu. Ya ini ya. Di bagian kolom count-nya 2, pemilihnya itu kemudian dibatasi dengan titik koma ya. Dibatasi titik koma. Lalu yang kedua itu 12 cm. Lalu lebarnya karena 2 tambah 5 itu 7, berarti list width-nya 7 cm. Seperti ini. Ya, list width-nya 7 cm karena 2 cm tambah 2 cm tambah 5 cm yang cm. Kita lihat sekarang. Saya lalu buka. Nah, bisa untuk seperti ini. Nah, diurut berdasarkan namanya mahasiswa gitu ya. Nah, mahasiswa sekarang saya pilih ini ya. Nah, baru pilih enter. Oh, udah berubah. Oh, sorry. Nah, ada yang tadi hilang ini ya. Hilang eventnya hilang nih. Ini kita klik properties. Di bagian event itu hilang tadi ya. Harusnya ada di after update ya. Jadi ini saya pilih munculkan kembali event prosedur. Karena sudah yang kita bikin di sini adalah after update-nya ya, di ini ya, after update event prosedurnya, dan sama dengan yang ini ya, after update prosedurnya. Oke, coba kita lihat. Ini simpan, pilih yes, kita buka. Nah, ini kalau saya pilih misalkan si B, nah ini muncul si B. Agamanya misalkan ini ada ya, golongan darahnya ada, misalnya seperti itu. Oke, tanggal lahirnya ini bisa muncul kalendernya. Nah, karena formatnya begini, coba kita bikin sebagai input mask aja gitu ya. Input mask aja. Dimana ini formatnya DD MMYY gitu ya. Nah, ini kita desain aja di bagian tanggal lahir, klik kanan. Di bagian mana itu ya, input mask. Saya lupa kelompoknya di mana dia. Mending di all aja lihatnya ya. Atau di order. Input mask. Di data. Wah, data sini ya. Ini ada di sini. Kita bisa pilih. Nah, di sini ada pilihannya ini misalnya. Atau yang kita ketik boleh. Kalau kita coba seperti bentuknya. Nah, ini kita bisa klik sistem ini kita dapatkan ya. Sebagai pemisahnya apa, placeholder-nya misalkan itu ya. Kemudian close saja. Ini saya pilih next. Nah, tulisannya seperti ini bedanya. Ada pemisahnya. Berarti untuk pemisahnya garis miring saya bisa menjadi garis datar. Nah, pilih next, finish. Nah, ini ada kelihatan nih. Ini sebagai pemisahnya. Berarti bisa ganti menjadi garis datar. Ya, tapi sementara biar dulu ya. Ini saya bisa ganti begini. Saya ganti seperti ini. Nah, bisa ganti sehingga tertulis seperti ini. Jadi otomatis ganti gitu. Coba kita lihat. Saya simpan dulu. Lalu dibuka. Pilih mahasiswanya. Nah, di bagian ini, muncul nih. Seperti ini kan. Muncul misalkan 20 06 1999 atau 2001 enter. Nah, rupanya dia
ganti sendiri otomatis ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi nggak masalah berarti kita mau kasih garis miring atau tidak. Nah, itu nggak masalah. Nah, ini dia ganti sendiri nih. Oke, ini kita pilih misalkan Advent misalnya ya, atau yang lain. Kemudian ini Katolik, ini Islam, simpan, ini Advent, ini Islam, simpan, ini Advent lagi, ini Islam, kemudian ini kasih perkataan ya, barangnya Advent. Oke, sekarang kita sudah buat tadi berbagai jenis form ya. Form tadi tipe seperti ini, model begini umum biasa dipakai ya. Lebih mantap gitu. Utamanya kalau banyak sekali recordnya ya. Ada misalkan ada 1000, ada ada 10.000 misalnya. Ketimbang kita buat ya berarti ya. Contoh seperti ini enak, tinggal ketik aja NIM-nya. Ya, NIM-nya ini satu 16 kita temukan apakah yang baru ya, pilih yes misalnya, yes. Nah, itu tinggal input aja di sini ya, nama aku apa ya, potong misalnya gitu, potong lahir di mana ya, Surabaya, tanggal lahirnya. Oh, ini tidak muncul lagi ya tadi tombolnya ya, karena kita ketik manual pakai input mas, jadi sudah nggak muncul kalendernya. Tinggal ketik aja di sini. Karena tanggal lahirnya 11 bulan 10 tahun 2002 misalnya. Nah, seperti itu. Agamanya Konghucu Hindu ya, Hindu. Golongan darahnya tadi B misalnya. Nah, alamatnya Jalan Patimura, jalan apa di Pierre Tendean ya. Nah, Pierre Tendean, misalnya nomor 2B. Simpan data. Nah, ini model-model seperti ini yang cocok dipakai gitu. Yang terutama kalau banyak sekali data. Atau kalau kita input data, kita membuat kuesioner. Kalian membuat sebuah kuesioner, data jumlah kuesioner itu sampai ribuan ya. Ingat bahwa kalau kuesioner itu jumlahnya harus banyak ya. Kalau yang kuantitatif, kalau yang kualitatif bisa 20 sampai 30, tetapi soalnya yang banyak gitu. Soal yang banyak itu berarti maksudnya kuesioner itu banyak sekali, minimal ada yang 500 bahkan ya, rata-rata 500-an gitu kuesionernya. Gunanya apa? Untuk mencegah subjektivitas dari responden gitu, sehingga bisa penilaian itu bisa objektif ya. Jadi nah, ini fungsinya menggunakan akses, itu tinggal buat aja datanya. Jadi tadi kuesioner tadi dibuat dalam tabel, misalnya nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nanti dibuat orang tinggal klik-klik aja. Oh, nomor 1 dipilih B, nomor 2 ini C, ini tinggal klik-klik aja gitu. Sehingga atau kalau dia pakai skala Likert, nomor 1 misalkan dia pilih skala 3, nomor 2 skala 4, nomor 3 skala 5, nomor 6 skala 2 lagi, atau ada skala 1 gitu ya. Tinggal diklik-klik aja atau tinggal digeser aja angkanya. Itu pakai akses enak sekali bikinnya. Jadi tinggal di apa namanya? Operator input data aja yang masukkan itu. Dia buka kuesioner mau pindahkan ke akses gitu. Buatnya seperti itu. Oke, apalagi kira-kira contoh yang perlu dibikin ya. Mata kuliahnya sudah nggak ini mata kuliah nih? Dibuat seperti ini ya, nggak apa-apa karena ini nggak banyak ya. Mata kuliah kan paling hanya berapa aja dan jarang inputnya kan, kecuali ada perubahan apa? Mata kuliah baru diinput lagi ya kodenya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya mata kuliah sudah golongan darah. Ini menggaul sudah golongan darah ya, seperti ini. Sudah kita buat. Ini tinggal dipercantik aja nih. Jadi dipercantik aja. Ini kita pilih misalnya
Descent view-nya nggak apa, sorry, apa namanya istilahnya? Ini coba layout view. Apa itu min max-nya no ya, close button no, scroll bar-nya no, control box-nya no, movable-nya yes boleh gitu. Kemudian record selector-nya no. Ya, no, border style-nya thin aja ya, tipis. Navigation button-nya juga tidak ada gitu. Oke, auto recess-nya itu pilih yes, auto center-nya pilih yes. Ya, seperti ini. Jadi auto center-nya pilih yes, auto recess yes. Thin, no, control box no, close button no, min max-nya no, movable-nya yes, nggak apa-apa. Nah, kita lihat hasilnya. Pilih yes. Golongan darah. Nah, seperti ini. Oh, ini captionnya belum kita bikin ya. Jadi golongan darah A tidak ada, golongan darah B itu ini aja, ini mahasiswanya. Golongan darah AB yang ini mahasiswanya. Jadi ini tadi rekonstruksi itu di subformnya yang muncul, kalau yang form utamanya tidak muncul lagi ya. Perubahan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya banyak ini golongan darah AB ya, yang akan muncul di sini. Golongan darah B. Oke. Nah, ini tombol formnya tidak ada, apa tutupnya nggak ada, jadi di sini aja gitu. Apalagi yang apa yang belum ya, studi. Ini studi apa nih? Ya, berikutnya. Oke, berikutnya coba kita lebih lanjut membuat apa ya? Membuat form aja, report aja, report ya. Report belum. Kita masuk di create report desain aja gitu. Ini kosong ya. Kalau mau wizard, pilih ini. Create report wizard. Yang mau ditampilkan apa? Misalkan tabel mahasiswa yang bergolongan darah O, buat kelompokan mahasiswa berdasarkan golongan darahnya gitu ya. Saya masuk di tabel mahasiswa. Yang saya munculkan hanya NIM dan nama saja. NIM sama nama. Dan dengan golongan darah ya. Saya masukkan golongan darah. Ini. Saya pilih next. Nanti grup by-nya. Do you want to add any grouping level? Saya pilih adalah golongan darah seperti ini. Golongan darah, jadi dikelompokkan golongan darah tertentu, nanti isinya mahasiswa mana saja. Gitu. Baru pilih next, lalu saya urut berdasarkan NIM. Saya urut berdasarkan NIM di sini. Kemudian pilih next. Seperti ini, log atau ini step. Pilih defaultnya itu step biasanya. Atau pilih blok juga bisa. Nah, kalau step itu seperti gambarnya, atau blok itu seperti ini. Kalau outline seperti ini ya, yang nulis defaultnya adalah step ya. Lalu saya pilih next. Kemudian namanya jangan lagi TBL mahasiswa. Saya kasih nama RPT. Itulah gunanya tadi awalan ya, atau prefix RPT, supaya ketahuan bahwa ini adalah objek form report gitu ya, karena sama-sama namanya itu mahasiswa gitu. Ini report mahasiswa. Saya klik, saya preview dulu ya. Ini. Nah, ini reportnya. Coba kita lihat. Ini saya ganti ya. Ini daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa berdasarkan golongan darah. Berdasarkan golongan darah. Enter. Nah, saya simpan. Coba kita preview. Ini dia RPT mahasiswa. Nah, ini dia. Jadi golongan darah
AB itu mana saja? Yang ini golongan darah B itu mana? Ini. Kemudian golongan darah O ini ada ini dan seterusnya. Nah, ini kurang rapi ya, dirapikan aja lagi bisa. Ini kita bisa lihat apa itu headernya. Untuk header halamannya itu adalah golongan darah ini. Ini golongan darah bisa kita arsir saja. Misalkan arsirnya itu warna ini, nggak apa-apa ya, beli warna nggak apa-apa. Kemudian peratan tengah ini saya tebalin gitu. Hurufnya saya kasih merah, jangan seperti itu. Nah, ini adalah header golongan darah. Mana saja yang ini saja gitu. Apa? Isinya di NIM dan nama. Ini oke. Itu saya kasih dan salah. Ini aja saya kasih bentuknya. Kemudian ini ternyata itu nggak usah aja pakai putar ya. Ini saya hapus. Nah gitu. Headernya saya kasih ini, headernya kasih warna yang ungu, agak ungu-ungu begini ya. Oke, coba disimpan. Kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi yang kuning tadi itu header untuk ini ada golongan darahnya kosong nih. Ini ada dua orang tidak ada golongan darahnya, yaitu AB dan si fulan. Nah, kita isi dulu ya. Kita isi, bisa close dulu. Ini tutup. Mahasiswa tadi mana nih? Ini AB dengan si fulan. Mana AB? Ini golongan darahnya saya kasih golongan darah yang paling banyak O misalnya gitu. Kemudian si fulan golongan darah O juga. Nah, tutup form. Kita lihat reportnya. Nah, golongan darah O tadi ada si A, AB, si fulan gitu. Golongan darah. Nah ini backgroundnya kita hilangin aja nih. Background dari ini ya, sehingga tidak warna putih. Ini kita desain aja. Nah, desain. Nah yang ini saya hilangin backgroundnya. Di atau background ini sama ya ini kali saya nah itu kemudian ini dua sama. Nah, kemudian kita lihat box. Nah, ini reportnya tinggal di sendiri aja gitu ya. Golongan darah B adanya itu si C, golongan darah B itu top, si B terus. Ini bisa kita lakukan untuk yang lain, misalnya laporkan berdasarkan angkatannya, angkatan 2020 misalnya. Nah, dari mana berdasarkannya? Kan di NIM itu kan ada apa istilahnya? Ada angkatannya ya, misalkan F1 20 itu angkatan 2020. Nah, gimana caranya nih? Kita buat query-nya dulu, karena itu kan tidak disimpan di database ya. Tidak ada di tabel untuk angkatan itu. Kita lihat di tabel ini, tabel mahasiswa. Tidak ada angkatannya kan? Nah, gimana caranya supaya bisa ketahuan? Dari NIM-nya aja, berarti di query. Nah, caranya gimana? Kita masuk di query, kemudian di query design, lalu mahasiswa di sini NIM nama, kan itu aja yang mau dibuat ya.
Lalu tambahkan di sini angkatan. Angkatan itu coba kita lihat ya. Karakter ke berapa? Berarti karakter ke ini kita hitung ya. Dari 1, 2, 3, nah, mulai dari ke 5 ya, 5 sama 6. Ya, bisa lihat ini ya. F1C1 itu kan 4 karakter. Berarti sesudah itu adalah karakter ke-5 dan karakter ke-6. Berarti ya. Nah, pakai perintah apa caranya? Nah, di sini kita munculkan ya. Angkatan desain dulu. Desain ada ini ya. Ini secara di M ini ini dia ini double klik untuk di sini. Lalu stringnya saya tuliskan aja di mana tadi? Di ini tabel. Oh, kenapa begini? Tabel mahasiswa NIM. Ini ya. Ini ekspresinya ini muncul ekspresi begini setelah dihapus saja ya. Dihapus gitu. Lalu di bagian tombol start tadi saya ganti menjadi karakter 5 karena adanya di 5 ya. Kemudian di length-nya saya tulis 2. Di sini ya, di bagian length saya hapus itu saya tulis 2. Coba kita lihat dulu hasilnya ini. Kita lihat hasilnya kita run. Nah, muncul ya. Ini ini angkatan 2019, ini 2020, ini 2020. Nah, sekarang bagaimana cara supaya tertulis di depannya 2019? Berarti tambahkan karakter 20, 2020. Anggaplah ini mahasiswanya semua di angkatan tahun 2000 semua. Artinya tidak mungkin lagi ada angkatan misalnya 1999 sudah nggak ada lagi, sudah pada lulus semua ya gitu. Jadi kalau mau di input gitu ya. Nah, berarti caranya saya tambahkan lagi di sini. Di build lagi ya, klik kanan ini, saya pilih. Ya, klik kanan, pilih. Lalu di bagian depannya ini, depannya mid ini saya tuliskan angka tanda petik 20 ya. 20 baru N. Seperti ini. Ya, 20 N, maksudnya digabung antara 20 dan mid ini. Ini digabung. Klik OK. Sekarang, nah ini tertulis. Nah, sudah tertulis tahunnya 2019 dan 2020. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini bisa kita simpan, jadi pilihannya kita bebas ya. Kita mau SQL-nya itu di reportnya tadi otomatis, atau kita simpan di sini. Nah, kita pilih dulu cara pertama ya. Cara pertama saya simpan aja dulu query-nya. Kenapa begini? Kita simpan, kasih nama, misalkan list nah apa ini? List mahasiswa berdasarkan tahun angkatan. Aduh, kenapa ini begini? Angkatan. Oke. Sudah ya, kita sudah simpan. Ini express 1. Alah. Apa ini begini nih?
Ini ekspresi 1 saya ganti ya namanya. Saya ganti namanya menjadi angkatan ini ya. Ekspresi 1 tadi ini saya ganti menjadi angkatan. Ini angkatan. Saya hapus. Aduh. Ini ya. Ini hapus. Jadi angkatan. Sini ya. Angkatan titik 2 gitu ya. Oke, ini saya simpan lagi. Nah, sekarang kita close. Bikin lagi reportnya ya. Create. Biar gampang, biar maksudnya memudahkan kita. Lalu, aduh, parah ini. Kenapa suka berubah-berubah begini? Coba semuanya matikan dulu kameranya ya. Matikan kamera sama kamera aja dimatikan ya. Saya juga matikan kamera nih. Matikan dulu kameranya. Ini gara-gara di update ini Teams-nya rupanya jadi jelek ini ya, malah diatur yang baru malah ini malah apa itu malah dia jadi fokus gitu, dia fokus ke sininya, ke meetingnya gitu. Oke, coba saya kembali ke sini. Nah, jadi yang mau saya masukkan adalah query tadi ya, masuk di query mahasiswa tadi. Mana tadi query? Ini dia, list mahasiswa berdasarkan tahun angkatan ya. Ini tadi ya, ini sudah simpan. Nah, ini saya pilih tadi yang itu. Pilih ini. Nah, lalu saya klik tombol ini yang ini yang apa itu lebih besar, ada 2 kali nih. Nah, itu maksudnya semuanya dimasukkan ke sebelah kanan. Saya masukkan semuanya. Saya klik next, lalu saya grouping by-nya bagi perangkatan ini ya. Saya pilih ini angkatan, baru klik tombol ini, dia membentuk seperti ini ya, angkatannya di atas. Lalu klik tombol next, dan saya urut berdasarkan NIM ya. Urut berdasarkan NIM. Klik tombol next, lalu next lagi. Nah, ini reportnya. Nama di depannya, oh ini judulnya ya, judulnya nggak apa-apa. Oke, saya klik finish. Nah, ini judulnya angkatan 2019 itu 1 orang, 2010 siapa gitu ya. Nah, sekarang siapa, berarti kita bisa di sini kita mahasiswa desain. Nah, ini bisa pilihannya ada banyak pilihan sebenarnya, tergantung desainernya. Saya tunjukkan di sini di relationship. Pilihannya, kita bisa membuat tabel baru untuk menyimpan record dari apa itu namanya, pada saat akademik per semester, per periode semester. Semester ini misalnya itu dosen PA-nya ini si ini ya, semester ini si ini. Atau itu kalau kita gunanya kita mau ingin ada track record dari dosen penasihat akademik. Kalau untuk yang sistem besar biasanya ada dibuat seperti itu. Tapi kalau mau sederhana, misalkan tidak perlu itu, artinya track recordnya itu diserahkan ke dosen masing-masing yang menyimpan buktinya, bukti dari apa itu berupa SK tertulis, maka kita nggak usah bikin seperti itu. Kita masukkan aja di tabel ini, tabel mahasiswa siapa dosen penasihat akademiknya, siapa, tinggal masukkan aja. Artinya apa? Hanya disimpan pada saat ongoing aja, pada saat apa istilahnya, sedang berlangsung aja. Jadi kalau semester sekarang semester ini siapa dosen penasihat akademiknya, kalau belum berubah maka masih dia gitu. Kalau tidak perlu dirubah lagi, kalau ada perubahan baru dirubah. Masing-masing punya keuntungan dan kelebihan. Kalau tabelnya besar, misalkan pakai SQL Server, bagus tadi yang cara pertama tadi ya, kita menyimpan rekornya supaya ada evaluasi tahun ini itu siapa yang dosen PA-nya, tahun ini siapa dosen PA-nya.
Tapi kalau situ misalnya, mungkin kita lebih memilih yang kedua tadi. Sekarang kita coba yang kedua aja gitu. Coba kedua, saya masukkan di sini masuk ada atau namanya dosen PA-nya siapa? Dosen PA-nya siapa? Berarti harus ada tabel dosen gitu ya. Nah, kita bikin lagi tabel dosen di sini. Jadi ini tabel desain, dosennya saya kasih nomor urut aja atau yang lain bebas ya. Mau kasih nomor urut atau NIP. Pilihannya kalau pakai nomor urut, ketika di refer ke tabel lain dia nyimpannya kecil. Karena yang disimpan cuma nomor urut aja. Tapi kalau NIP disimpan ke tabel lain, misalnya ke tabel mata kuliah ini itu banyak sekali karena NIP itu panjang karakternya ya. Jadi ada mungkin pertanyaan, kenapa ini harus ada ID di sini, ini number misalnya atau apa? Lalu ada lagi NIP di sini, kan ini sama-sama unik. Ya, NIP itu kan tidak ada orang punya NIP yang sama gitu ya. Sehingga primary key-nya itu bukan NIP gitu. Kenapa bukan NIP aja gitu. Nah, itu ada pertimbangannya ya, pertimbangannya. Kalau saya yang mana saya tunjukkan dulu ya, saya kerja dulu ini ya, ada namanya di sini. Nama aja ya cukup ya. NIP-nya ini ada berapa huruf nih? 9 kalau nggak salah. Coba saya hitung ya. Hitungnya di mana nih? Di sini. 1972 11 13 2005 011002 berapa nih? Saya hitung. 1 2 3 4 5 6 7 ulangi. Atau biar nggak repot-repot, saya hitung pakai coding aja. Ini lalu di bagian basic saya tulis sini print plan 18 ternyata ada 18, jadi ini saya tuliskan 18 di sini 18 input masnya saya bisa kasih kode dia nomor ya nomor dia nomor beberapa angka gitu, jadi jangan pakai C, pakai 00 aja 1 2 3 4 tahunnya 11 13 baru spasi 2005 01 spasi nah seperti ini, sepertinya aja dia punya apa kodenya ya. ID-nya saya tentukan ID-nya adalah primary key-nya adalah ID ya. Ini primary key. Tapi NIP-nya tidak boleh sama. Jadi di indeksnya ini primary key itu ID. Ada juga di sini yang tidak boleh sama adalah ini NIP ya. Ini NIP, saya tulis NIP di sini. Ini juga NIP. Nah, pilihannya untuk NIP-nya ini di bagian NIP saya tulis unik. Uniknya yes, artinya NIP tidak boleh sama. Di bagian ID juga unik juga tidak boleh sama. Ya, seperti itu. Lalu close. Ini disimpan sebagai tabel dosen. Dosen. Nah, seperti ini. Nah, apalagi ya? Dosen. Nah, cukup mungkin ya. Cukup. Nah, kalau ada username untuk belakangan aja gitu. Ini pentingnya kalau desainnya bagus, itu kita istilahnya sifatnya bisa bersifat skalabilitas gitu. Artinya bisa ditingkatkan tetapi tanpa mengalter susunan struktur database-nya. Contohnya tadi ini ya. Kita lihat di ini. Saya menambah dosen di sini tidak perlu saya hapus tabelnya, tinggal tambah atribut ininya ya. Ini juga saya nggak perlu rubah lagi, tinggal tambah saja dosen ya. Tinggal tambah dosen di sini. Nah, ini saya tambah dosen aja. Lalu di bagian
Karena kita tadi pilih cara kedua ya untuk yang apa namanya dosen. Saya tambahkan sini atribut ini nomor ID dosen ini tambahkan di sini ya. Saya coba tambahkan. Tinggal 20 menit ya, nggak apa-apa. Saya tambahkan ya. Ini saya copy di tabel mahasiswa. Tadi ini mahasiswanya. Desain. PA. Nah ini number. Sama dengan ide tadi harus sama persis tipe datanya. Nah, kalau karakter maka jumlah kolomnya harus sama ya. Lalu ini mana tadi relationship. Ini saya hubungkan antara ide ini dengan nih, hubungkan. Nah, saya pilih reverse update aja. Kalau delete-nya jangan. Artinya kalau ada yang sudah ada mahasiswa yang sudah di reverse ke dosen PA itu, lalu dosen PA-nya mau dihapus, itu ditolak kecuali dihapus dulu mahasiswanya. Ya, sehingga saya jangan checklist ininya, deleting cascade-nya jangan diklik, cukup cascade update. Artinya apa? Kalau ada yang dirubah, dosen itu ID-nya dirubah, maka akan berubah juga di bagian tabel mahasiswa. Saya klik create, ini sudah one to many ya, one to many ini satu, ini simbolnya tak terhingga, many ya, banyak gitu. Nah ini udah sekarang udah terkonek ya, kita simpan. Berikutnya kita isi dulu dosennya ya, dosennya misalkan ini masih cukup waktu nggak nih? Dosen kasih nama satu itu misalkan coba nama saya ya, 19 ini 11, 13, 2005, satu besar. Ulang lagi. Ini kasih nama satu, nomornya, NIP-nya 1972, lalu 11, 13, 2005, 01, 1002. Enter. Apa ini pilihannya? The file is too small to accept the amount of data you attempt to add. Berarti ada spasinya nih. Ya, berarti salah di input masknya. Input masknya salah. Ini kembali ke sini. Di bagian NIP, input masknya ini barangkali saya tidak pakai ini. Ya. Dia tolak ya. Berarti bentar. Lihat ya. Kalau kita lihat itu 9, 72, 11, 13, 2005, 01, 1002. Udah bisa ya. Namanya, nama saya misalnya ya. Oke, ini dulu ya. Nomor 2 itu siapa ya, nggak tahu. Nomor 3 dia tolak nih karena double nanti ya. Masih bisa. Harusnya NIP-nya nggak boleh nih. Oke, beda aja gitu ya. Ini 01 diulang. Ini 03 ulang 3. Oke. Kok masih bisa diterima ya? Coba saya 4. Ini saya kasih 1, 2. Boleh nggak nih? Nggak boleh ya. Berarti beda ya. Itu ditolak tuh. Berarti udah benar nih. Oke, karena NIP-nya tidak boleh sama ya. Nah, sekarang kita masuk di masih 15 menit ya. Masih ada waktu. Kita masuk di mahasiswa. Kita desain ulang.
Sorry, bukan layout. Desain view ya, ini saya keliru tadi. Nah, tambahkan lagi di sini dosen PA-nya ya. Dosen PA. Nah, ini saya copy aja di sini. Saya copy aja dari ini. Dari mana ya? Ini aja ya, saya copy ya. Pilih copy, baru paste di bawahnya ya. Ini saya hapus, ganti pena sehat akademik tentang ini kasih hilangkan underscore-nya ini aja, juga tanggal lahir ya, tempat lahir, ini tanggal tanggal lahir. Lalu yang ganti ya, berarti diganti source-nya di penasihat akademik ya. Oh, tidak muncul, berarti di formnya ya. Ini formnya diubah. Ini tambahkan dosen PA di sini ya. Nah, ini dosen PA. Tambahkan di sini. Oke. Nah, sekarang pilih yes. Nah, sehingga muncul nanti di sini row source-nya adalah dosen PA. Ini dia ya. Lalu kasih nama juga. Di sini dosen PA, copy paste aja. Namanya dosen PA. Kemudian di bagian row source-nya jangan ini. Pilihannya adalah tabel ya. Dia nyari dari tabel. Tabel query, row source-nya ini diklik aja. Pilih dosen. Dosen apa ya? ID NIP nama. Gitu. ID NIP nama. Atau ya nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada dosen yang namanya sama tapi beda NIP-nya, jadi kelihatan gitu ya. Jadi kelihatan. Kita sorting berdasarkan nama aja ya. Ini berdasarkan nama di sini. Sehingga ada dosen yang kelihatan yang namanya sama itu kelihatan tapi beda NIP-nya gitu ya. Lalu kita klik close, pilih yes. Jumlah kolom bound kolomnya 1 ya, karena yang disimpan adalah ID-nya kan, ID dosen ya. Jadi kolom pertama itu ID, berarti kolom 1 ya. Kolom 1 berarti bound kolomnya ya, pilih bound kolomnya. Limit tulisnya pilih yes. Kemudian di bagian format kolomnya pilih 3 seperti semua. Tapi kolom pertama kita sembunyikan aja. Jadi 0 cm, 0 cm, titik koma, ini seksi cukup nggak ya? Kalau ukuran itu kita tambah lagi. Baru 5 cm. Totalnya ada 7 cm di bagian list width-nya. Ya, ini diperhatikan lagi. Kolom nya 3, maka itu juga ada 3 di situ ya. Ada 0 cm dan 5 cm. Kemudian list row-nya terserah mau 16 baris atau kurang terserah. List width-nya itu 7 cm. Nah, kita lihat sekarang. Lihat, ini saya simpan. Ada masalah nih, di codingnya harus dirubah juga nih ya. Coba kita lihat, ada akan muncul nanti error ya. Ini coba saya buka ya. Ini ada ya. Yang error nanti kalau saya bikin data baru ya. Jadi ini sudah muncul si Fulan ya, Zainal misalkan ini apa itu dengan penasihat akademiknya. Coba saya pakai nama saya semua aja ya. Nama saya semua ini, kemudian ini di nama lain juga ada gitu ya. Lalu ini ada juga simpulan 3 yang potong
nama saya aja, dosen PN-nya, si A juga, kemudian si B, nama saya, si C, itu nama saya, si D, itu ini, jadi enak ya bikinnya. Kalau sudah otomatis begini, itu enak sekali. Nah, ini misalkan ini nama saya, lalu si F itu misalkan pakai si fulan 3. Nah, kita lihat reportnya ya. Ini ada error nih, masih belum sempurna nih. Kenapa di codingnya belum diperbaiki? Coba kita upload ya. Ini 20 misalkan 117 enter ya. Oh, sudah ada. Yang belum ada tuh berapa sih? 17, 118 belum ada ya. 118 enter. Nah, ini belum ya. Nah, ini ada masalah karena tidak ada tabel dosen ya di bagian sini. Nanti kita perbaiki ya. Di sekarang kita coba copy paste ini aja sebentar. Atau sekarang aja ya. Sekarang aja saya perbaiki. Saya supaya saya tunjukkan caranya. Ini saya tutup dulu. Lalu masuk di ini design view. Nah, ini saya copy aja ini. Gampang kok perbaikinya, cepat. Ini saya copy aja yang ini raw source-nya, saya klik kanan, record source-nya ya, klik kanan, copy, lalu masuk di codingnya, masuk di coding, design view, nah tadi ini ya, klik kanan, properties, after update di sini saya klik ini. Nah, scale-nya ini saya perbaiki. Ini ya. str SQL sama dengan tapi ini karena ini kan tidak dikenal ya, form FRMasuk itu tidak dikenal tuh sama dia itu. Dia nggak tahu ini bahasa apa katanya nih. Form FRM bukan bahasa SQL, maka dia bingung ya. Coba kita lihat ya. Kalau saya tunjukkan kenapa bisa error nanti ya. Saya munculkan misalkan di sini ya. MSG box str SQL. Kita lihat ya. Ini dia tidak kenal, nanti ada error muncul. Error yang sama dengan sebelumnya ya. Expected view 1 katanya ya. Coba kita lihat. Ini saya masukkan F1C1 20119. Nah, yes. Nah, ini dia tidak mengenal perintah form ini di kode ya. Kodenya ini bahasa apa? Saya tahu nih, saya bahasa SQL-nya ya, dia tahu ini nama tabel. Tapi yang ini dia tidak kenal ya, makanya error nanti ya. Muncul seperti ini. Itu view parameter ya. Nah, makanya saya mesti ganti tadi dengan langsung karakternya. Itu yang ada di sini tadi. Saya ganti aja ini, saya copy paste. Bisa copy aja. Ini saya copy sampai di sini ya. Mewakili ini sampai di sini. Yang mau saya pindahkan dari yang ini. Yang saya copy, saya gantikan di, gantikan. Mouse-nya ini, mouseku dia suka double klik ini ya. Jadi saya saya ganti di sini. Nah, itu saya copy paste ini. Oke, habis. Nah, ini saya hapus saja bisa, atau saya matikan ya. Bisa hapus, bisa ini. Nah, ini juga MSG box-nya dihapus saja. Aduh, kenapa ini begini? Saya hapus. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Alah. Nah, ini hasilnya 9 misalnya. Enter, yes. Apalagi ini errornya. Oke. Masih ada errornya ya. Bentar, kita lihat dulu. Nah, ini waktu tinggal 4 menit. Nanti minggu depan aja ya perbaikinya ya. Ini dia minta diisi tadi, kalau kita lihat tadi tabelnya pesannya diminta isi
karena kita lihat di relasinya sini ya, relasinya sini, relationship. Kalau dia minta isi tabel dosennya di sini, sementara masih 0 kan. Kita lihat ya, kita coba lihat di sini ya, kita isi di sini tabel mahasiswa. Ya misalkan saya isi ini ya, F1 C1 20 119 misalnya, bla bla bla. Coba lihat. Pada tabel dosen ya. Nah, tapi saya perbaiki dulu di sini di apa ini dosennya. Jadi dosennya tahu sudah oke. Itu udah benar ya, udah benar mau. Oke, sebentar nih. Coba lihat. Default itu kan pakai default value aja ya. Ini dihilangkan nol. Jadi yang ada nol karena kita ada nol tadi di default value dosen ada yang ide nol kan, tidak ada ide nol. Jadi ini saya coba hilangkan default value-nya. Ini default value-nya hilangkan. Nah ini, coba kita lihat. Coba kita buka tes di sini ya, S1C1 20 119 bla bla bla. Nah bisa ya, udah bisa. Jadi udah bisa. Sekarang tapi tinggal 8 menit nih saya mau tunjukkan yang tadi. Oke, kalau itu tinggal 2 menit ya. Yang berikutnya minggu depan ya. Ini, nah ini udah bisa. Oke, jadi untuk reportnya minggu depan aja ya, untuk membuat report daftar list dosen PA setiap mahasiswa setiap dosen PA ya, minggu depan aja. Tapi sebenarnya bisa cepat nih sekarang, coba saya tunjukkan ya. Kita buat create report wizard, kemudian di tabel mahasiswa yang saya munculkan NIM, nama, lalu dosen PA. Dosen PA. Harus di query nih ya. Karena dosen PA-nya yang munculnya adalah hanya kode aja, kode nomor, bukan namanya. Jadi saya mesti bikin seperti ini ya. Create query design. Itu tinggal 1 menit ya. Mahasiswa dosen ya. Ini jadi NIM, nama sama nama dosen dan NIP-nya. Berarti nama dosen dan NIP seperti ini. Kalau di run, itu run. Nah ini nama dosennya ini, nama dosennya, paper besarnya gimana nih? Dosennya, ini NIP-nya. Seperti ini munculnya. Jadi minggu depan aja nih, sudah tinggal 1 menit ya. Oke, ada pertanyaan, sudah selesai nih pas. Minggu depan buat bikin reportnya minggu depan aja ya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau kalian kuasai akses ini, kalau misalkan suatu saat kalian bekerja di mana saja, baik swasta maupun negeri, baik sebagai di sistem pemerintahan maupun di swasta, sekali waktu kalau kalian dihadapkan pada data yang banyak, itu kalian mudah bikinnya, mudah untuk mendesain laporan. Suruh bikin laporan ini, kalian tinggal print aja, nggak perlu repot-repot lagi, terutama untuk yang pekerjaan rutin ya. Untuk fitur, untuk tugas-tugas rutin itu kalian tinggal print aja, karena udah otomatis. Yang tinggal misalnya ada input data, lalu kalian tinggal print aja. Misalnya bos bilang tolong printkan ini, udah tinggal print aja gitu, nggak perlu lagi repot-repot bikin gitu, karena sudah otomatis. Beda kalau kalian bikinnya di Excel misalnya, itu nambah baris baru, itu akan merombak lagi yang lainnya gitu, repot jadinya. Tapi kalau dibuat di akses itu enak bikinnya ya, seperti itu.
Oke, ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu. Coba dinyalakan videonya, kameranya. Oh, sorry. Silakan kamera dinyalakan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Ada? Ada? Kayaknya muka-muka bingung ya semua. Muka-muka bingung kayaknya ya. Kalian maunya akses jadi tugas atau jadi ujian final? Jadi tugas atau final? Kan yang belum dites kan Excel sama akses toh. Kalau Excel sudah belum? Excel belum ya, baru PowerPoint dengan Word ya. Excel belum ya. Jadi pilih mana yang jadi tugas? Yang UAS. Yang UASnya mana? Yang Excel atau Oke, dulu ya. Dulu saya kira cukup kuliah kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.